Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Suito Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Zat Padat dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan mengenai materi konduktivitas termal dan kapasitas skalar. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian konduktivitas termal. Konduktivitas termal didefinisikan sebagai ukuran kemampuan intrinsik suatu material untuk menghantarkan panas. Hal ini mengacu pada seberapa efisien energi panas dapat berpindah melalui material tersebut dari satu titik ke titik lainnya. Secara umum, semakin tinggi konduktivitas termal suatu material, semakin baik material tersebut dalam menghantarkan panas. Sebaliknya, material dengan konduktivitas termal rendah adalah isolator yang baik, karena mereka menghantarkan panas dengan lambat. Contoh mudah dalam memahami hal ini dapat dilihat ketika kita memasak. Jika bisa menyentuh bagian logam dari panci yang dipanaskan, kita akan merasakan panas dalam waktu yang sangat cepat. Namun, jika kita menyentuh gagang panci yang terbuat dari plastik atau kayu, panas tersebut tidak akan terasa, karena bahan ini memiliki konduktivitas termal yang rendah. Kemudian selanjutnya yaitu ada prinsip dasar konduktivitas termal. Konduktivitas termal merupakan hasil dari interaksi antara partikel dalam suatu material. Pada dasarnya, ketika satu bagian dari material dipanaskan, energi dalam bentuk getaran atom akan berpindah dari atom ke atom lainnya. Pada material seperti logam yang memiliki banyak elektron bebas, perpindahan panas ini terjadi dengan sangat cepat. Sebaliknya, pada material isolator seperti kaca atau plastik, perpindahan panas terjadi lebih lambat karena atom-atom dalam material tersebut tidak sefleksibel atom-atom dalam logam. Hukum Fourier menyatakan bahwa laju perpindahan panas melalui suatu material berbanding lurus dengan gradien suhu di dalam material tersebut dan konduktivitas termalnya. Jika suatu material memiliki gradien suhu yang seragam, misalnya gradien satuan delta T sama dengan 1, maka persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi K sama dengan minus Q. Ini berarti konduktivitas termal K adalah ukuran intrinsik material tersebut untuk menghantarkan panas, terlepas dari bentuk geometris atau ukuran material. Menurut hukum Fourier, fluks panas atau Q yaitu jumlah energi panas yang mengalir per satuan luas per satuan waktu dinyatakan sebagai Q sama dengan minus K kali delta T, di mana delta T adalah gradien suhu, yaitu perubahan suhu persatuan panjang dalam suatu material, dan K adalah konduktivitas termal material. Tanda negatif dalam persamaan tersebut menunjukkan bahwa panas mengalir dari area dengan suhu tinggi ke suhu rendah, sesuai dengan prinsip dasar termodinamika. Yang selanjutnya yaitu arah dan laju aliran panas. Panas selalu mengalir dari area dengan suhu tinggi ke area dengan suhu rendah. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat distribusi energi kinetik di antara molekul-molekul material. Pada area dengan suhu tinggi, molekul-molekul bergerak lebih cepat, sedangkan di area dengan suhu lebih rendah, molekul-molekul akan bergerak lebih lambat. Perbedaan energi kinetik ini menyebabkan molekul-molekul dengan energi lebih tinggi mentransfer energinya ke molekul-molekul di area dengan energi lebih rendah, sehingga terjadi aliran panas. Nah, pada gambar di atas ini ditunjukkan bahwa panas mengalir dari sisi yang lebih panas atau yang berwarna merah ke sisi yang lebih dingin atau yang berwarna biru dalam material. Panah yang menunjukkan arah aliran panas mengikuti gradien suhu negatif, yakni dari daerah suhu tinggi menuju daerah suhu rendah. Dengan demikian, konduktivitas termal suatu material dapat didefinisikan sebagai fluks panas yang ditransmisikan melalui material tersebut akibat adanya gradien suhu dalam kondisi tunak. Konduktivitas termal merupakan properti material yang tidak tergantung pada geometri objek tempat konduksi terjadi. Hal ini berarti bahwa untuk menghitung aliran panas dalam suatu material, kita hanya perlu mengetahui properti fisik material tersebut, tanpa harus mempertimbangkan bentuk atau ukuran material. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan konduktivitas termal pada material yang berbeda. Berbagai material memiliki nilai konduktivitas termal yang sangat bervariasi, tergantung pada struktur atom, ikatan antar atom, serta karakteristik fisik lainnya. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai konduktivitas termal tipikal pada suhu 0 derajat Celcius untuk beberapa material yang umum digunakan. Nah, logam seperti perak, tembaga, dan besi merupakan konduktor panas yang sangat baik, disebabkan oleh keberadaan elektron bebas dalam logam yang dapat bergerak dengan mudah dan membawa energi panas ke seluruh material. Sebaliknya, non-logam seperti kayu, plastik, dan udara memiliki konduktivitas termal yang jauh lebih rendah menjadikannya isolator yang baik. Kemudian ada analisis nilai konduktivitas termal. Yang pertama yaitu logam merupakan konduktor panas yang baik.
Logam seperti perak dan tembaga merupakan konduktor panas terbaik karena struktur atomnya memungkinkan pergerakan elektron secara bebas. Elektron-elektron ini bertindak sebagai pembawa panas, mentransfer energi dari daerah panas ke daerah dingin dengan cepat. Oleh karena itu, logam digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan perpindahan panas yang cepat, seperti pembuatan peralatan masak, sistem pendingin, dan komponen elektronik. Sebagai contoh, yaitu perak memiliki konduktivitas termal tinggi, yaitu 429 W per M kali K. Karena harganya yang mahal, tembaga sering digunakan sebagai alternatif yang lebih ekonomis dengan nilai konduktivitas yang masih sangat tinggi, yaitu 403. Yang kedua yaitu ada bahan non-logam yang merupakan isolator panas. Material seperti plastik, kayu, dan udara adalah isolator yang baik karena struktur atomnya yang lebih kaku dan terbatasnya pergerakan molekul di dalamnya. Panas tidak dapat dengan mudah mengalir melalui material-material ini, sehingga digunakan untuk aplikasi yang memerlukan perlindungan dari perpindahan panas. Misalnya, plastik memiliki nilai konduktivitas termal yang rendah, berkisar antara 0,17 hingga 0,5 sehingga sering digunakan dalam bahan insulasi. Nah, beberapa isolator panas yang umum yaitu yang pertama ada plastik. Karena konduktivitas termalnya yang rendah, plastik digunakan dalam produk-produk rumah tangga yang memerlukan pemisahan antara sumber panas dan pengguna, seperti pegangan alat masak atau wadah makanan. Yang kedua yaitu ada udara. Meskipun udara merupakan konduktor panas yang buruk, udara ini sering digunakan sebagai lapisan isolasi dalam desain bangunan dan pakaian musim dingin karena sifat isolatornya yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu ada perbandingan antara gas dan cairan. Air memiliki konduktivitas termal yang lebih tinggi daripada udara, yakni 0,599. Oleh karena itu, air dapat menghantarkan panas lebih baik daripada gas dan sering digunakan sebagai media pendingin dalam berbagai aplikasi seperti radiator dan sistem pendingin mesin. Namun, karena air masih memiliki konduktivitas termal yang rendah dibandingkan logam, penggunaannya terbatas pada situasi di mana konduktivitas yang lebih rendah dapat diterima. Kemudian yaitu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi konduktivitas termal. Yang pertama, hmm, tidak murnian. Tidak murnian ini sendiri meningkatkan jumlah pengotor mengurangi konduktivitas termal. Misalnya konduktivitas termal baja dengan 1% karbon 40% lebih rendah daripada besi murni. Yang kedua yaitu ada porositas. Karena pori-pori terisi udara yang memiliki konduktivitas termal rendah. Meningkatkan porositas suatu material akan mengurangi konduktivitas termal secara keseluruhan. Misalnya, fiberglass dan styrofoam memiliki konduktivitas termal yang rendah sehingga membuatnya menjadi isolator yang baik. Yang ketiga yaitu ada suhu. Konduktivitas ini termal konduktivitas termal sebagian besar material berubah seiring dengan suhu operasi. Yang selanjutnya ada rumus konduktivitas termal akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Laura atas waktunya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai rumus konduktivitas termal. Konduktivitas termal diukur menggunakan sistem satuan internasional eh, watt per meter per derajat Kelvin. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu K sama dengan QL per A T2 dikurangi T1 dengan keterangan K yaitu konduktivitas termal, Q laju aliran panas, L panas bahan atau ketebalan dalam 1 meter, A luas penampang, T1 dan T2 adalah perbedaan suhu antara dua titik. Lalu selanjutnya ada faktor lain yang mempengaruhi konduktivitas termal. Yang pertama ada komposisi bahan. Di komposisi bahan ini terdiri dari komposisi kimia, lalu ada kadar air, lalu yang kedua ada sifat fisik. Sifat fisik ini terdiri atas kepadatan dan kepadatan massal dan fase material. Lalu ada yang tiga ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini mencakup kecepatan aliran udara dan tekanan. Lalu ada di sini yang keempat ada karakteristik struktural yang meliputi ketebalan, penuaan material, anisotropi termal, panjang kiri dan keadaan,
terminasi tepi. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh suhu terhadap konduktivitas termal. Suhu di sini ketika suhu tinggi dan ketika suhu rendah. Nah, di sini ada sifat atau efek suhu bervariasi tergantung kepada jenis material. Misalnya yang pertama ada logam. Konduktivitas termal terutama disebabkan oleh elektron bebas dan dalam logam. Banyak logam murni menunjukkan puncak TC pada suhu yang sangat rendah. Saat suhu meningkat, konduktivitas termal logam umumnya menurun karena pada suhu yang lebih tinggi, peningkatan hamburan fonon atau getaran dalam suhu kisi mengurangi lintasan bebas rata-rata elektron, sehingga menurunkan konduktivitas termal. Lalu yang kedua, ada jenis material non-logam. Nah, konduktivitas termal terutama disebabkan oleh fonon, tidak seperti logam. TC non-logam tidak menurun secara signifikan pada suhu yang lebih tinggi, kecuali untuk kristal berkualitas tinggi pada suhu rendah, di mana hamburan pembawa dari cacat yang mengurangi risi, baik konduktivitas termal maupun kapasitas panas menurun pada suhu rendah, jauh di bawah suhu. Namun pada suhu tinggi, TC non-logam cenderung tetap mendekati konstan. Lalu selanjutnya ada gas. Konduktivitas termal pada gas sering meningkat seiring dengan suhu karena gerakan molekuler yang merupakan dasar konduktansi termal dan gas menjadi lebih kuat pada suhu yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya kecepatan partikel internal. Demikian pula TC yang memungkinkan perpindahan panas dengan lebih sedikit hambatan. Perilaku ini dijelaskan oleh hukum uh, Widman-Friends yang menghubungkan konduktivitas termal dan titik dan listrik dengan suhu. Lalu yang selanjutnya ada perubahan fase. Ketika suatu material mengalami perubahan fase dari padat menjadi cair, konduktivitas termal dapat berubah secara tiba-tiba. Misalnya ketika es mencair dan membentuk air cair pada suhu 0 derajat Celcius, konduktivitas termal berubah dari 2,18 watt per meter Kelvin menjadi 0,56 watt meter Kelvin. Demikian pula titik fluida menyimbang di sekitar titik kritis uap air. Lalu ada bahan anisotropik. Karena sifat anistropiknya, beberapa zat dapat menunjukkan konduktivitas termal di sepanjang sumbu kristal yang berbeda. Misalnya, safir memiliki konduktivitas termal yang bervariasi berdasarkan orientasi dan suhu dengan nilai yang berbeda di sepanjang sumbu C dan sumbu A. Lalu ada, lalu selanjutnya akan Lalu selanjutnya ada konduktivitas termal anisotropik, yaitu konduktivitas termal anisotropik adalah sifat bahan yang menghantarkan panas secara berbeda-beda dari berbagai arah. Hal ini disebabkan oleh struktur kristalografi, mikrostruktur, atau komposisi bahan tersebut. Lalu di sini ada konduktivitas termal anisotropik dalam kuarsa. Nah, konduktivitas termal anisotropik kuarsa dapat dengan mudah dilihat menggunakan demonstrasi sederhana, yaitu dua bagian yang dipotong dari kristal kuarsa, satu tegak lurus terhadap sumbu C dan satu sejajar dengannya, dipasang dengan dipasang secara bergantian seperti yang ditunjukkan pada diagram yang ada di bawah ini. Potongan plastik yang berisi kristal air akan yang peka terhadap panas kemudian didekatkan ke permukaan atas dan bagian-bagian tersebut dipanaskan dari satu titik di bagian tengahnya menggunakan besi solder. Saat kuarsa memanas, lapisan film yang peka terhadap panas berubah warna, yang memungkinkan kita melihat seberapa cepat panas diantarkan menjauh dari bagian tengah. Warna-warna tersebut menunjukkan kontur suhu yang konstan. Next. Nah, ini adalah gambar eh, konektivitas termal anisotropik kuarsa. Lalu yang terakhir ada contoh konduktivitas termal. Di sini ada beberapa jenis material. Yang pertama ada perak, tembaga, besi murni, baja, plastik, kaca, kayu, air,
udara. Nah, jenis material ini eh, macam memiliki perbedaan eh, pengguna penggunanya, seperti konduktor yang panas yang baik, ada juga konduktivitasnya yang tinggi, dan macam-macam sebagainya. Baik, dari saya mungkin cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rike Salsa akan membahas kapasitas kalor. Terima kasih. Oke, izin masuk ya teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, lanjut ya ke materi kapasitas kalor. Kapasitas kalor atau biasa disebut dengan kapasitas panas ini dilambangkan dengan huruf C besar. Nah, pengertiannya yaitu besaran terukur yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat benda sebesar jumlah tertentu, misalnya 1 derajat Celcius atau menggunakan 1 kang. Untuk pengukurannya yaitu kapasitas panas yang ada pada sebagian besar sistem tidaklah konstan atau tidak tetap, namun bergantung pada variasi kondisi dari sistem termodinamika. Kapasitas panas bergantung pada temperatur itu sendiri dan juga tekanan dan volume dari sistem. Berbagai cara untuk mengukur kapasitas panas dapat dilakukan, yang secara umum dilakukan pada kondisi tekanan konstan atau volume konstan. Nah, kapasitas kalor ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah kapasitas jenis dengan kapasitas jenis pada tekanan konstan atau C atau dilambangkan dengan CP, dan kapasitas jenis pada volume tetap atau volume konstan yang dilambangkan dengan CV. Gas dan cairan umumnya diukur pada volume konstan. Pengukuran pada tekanan konstan akan menghasilkan nilai yang lebih besar karena nilai tekanan konstan juga mencakup energi panas yang digunakan untuk melakukan kerja untuk mengembangkan volume zat ketika temperatur ditingkatkan. Panas jenis spesifik dari suatu zat merupakan molekul yang tidak pada kondisi konstan melainkan bergantung pada temperaturnya. Temperatur pada lingkungan pengukuran yang dibuat biasanya juga ditentukan. Contohnya, 2 cara untuk menuliskan panas jenis dari suatu zat, yaitu yang pertama ada ini pada zat cair. Cp sama dengan 4,1855 Joule per GK atau 15 derajat atau 101,325 kPa atau 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian ada CVH sama dengan 74.539 Joule per mol K atau 25 derajat Celcius. Untuk cairan dan gas, penting untuk mengetahui tekanan yang digunakan dalam menuliskan nilai kapasitas panasnya. Kebanyakan data yang dipublikasikan dituliskan pada kondisi tekanan standar. Next. Pengukuran kapasitas panas pada volume konstan seringkali sulit dilakukan pada benda berwujud padat dan cair, karena perubahan temperatur dapat membuat volume zat mengalami pemuaian, sehingga membutuhkan penampung yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Lebih mudah menghitung secara tekanan konstan dan lalu menurunkannya menggunakan persamaan termodinamika dasar, yaitu Cp sama dengan Cv per T. Ini bacanya itu delta ya. Delta. Oh, ini bacanya, maaf, bacanya Pascal. Pascal P per Pascal T, P, N, kemudian ada Pascal V per Pascal T dalam kurung P, N. Bisa juga ditulis dengan CP minus CV sama dengan VT alfa kuadrat per beta T. Di mana alfa yaitu koefisien pemuaian dan beta T adalah kompresibilitas isotermal. Rasio kapasitas panas atau indeks adiabatik adalah rasio dari kapasitas panas pada tekanan konstan terhadap kapasitas panas pada volume konstan, yang disebut juga sebagai faktor ekspansi isentropik.
Selanjutnya ada gas ideal. Untuk gas ideal mengevaluasi persamaan turunan parsial di atas berdasarkan persamaan keadaan di mana R adalah konstanta gas ideal. P kecil V besar sama dengan RT, CV per CV sama dengan T, pas parsial P per parsial T, V dalam kurung V, parsial V per parsial T, P. Kemudian dapat disubstitusikan menjadi minus T, Pascal P per Pascal V T, Pascal V per Pascal T kuadrat P sama dengan minus T dalam kurung minus P per V dalam kurung R kuadrat P kuadrat sama dengan R. Sehingga akan didapatkan persamaan Mayer jika direduksikan menjadi CV per CV sama dengan R. Selanjutnya ada kapasitas panas spesifik atau panas skalor jenis atau panas jenis. Kapasitas panas spesifik atau panas jenis adalah kapasitas panas berbasis massa, yaitu C sama dengan Pascal C per Pascal M, di mana pada ketiadaan transisi fase zat akan didapatkan panas jenis C sama dengan EM per C per M sama dengan C per rho V, di mana C adalah kapasitas panas, M adalah massa zat, V volume zat, dan rho sama dengan M per V massa jenis zat. Untuk gas dan bahan lainnya yang berada pada tekanan tinggi, terdapat perbedaan nilai panas jenis pada kondisi yang berbeda. Kondisi panas dapat didefinisikan dengan memasukkan kondisi proses isobarik tekanan konstan atau dP sama dengan 0 dan proses isokorik atau volume konstan sama dengan dV sama dengan 0. Dengan hubungan panas jenisnya dapat dirumuskan dengan Cp sama dengan Pascal C per Pascal MP, Cv sama dengan Pascal C per Pascal MV sesuai dengan persamaan sebelumnya, yaitu menjadi Cp per Cv sama dengan alfa kuadrat T besar per rho beta rho beta T. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.